Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kita kembali lagi ketemu di sini ya untuk materi yang kedua, yaitu checking understanding. Apakah kalian sudah tahu apa artinya checking understanding? Yaitu mengecek pemahaman. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita di kelas pasti sering ya ketika mendengarkan guru bertanya, kalian sudah paham anak-anak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, do you understand? Do you understand everybody? Gitu ya. Have you got it? Seperti itu. Nah, itu adalah artinya mengecek pemahaman. Jadi ungkapan-ungkapan untuk mengecek pemahaman tapi dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau dalam pelajaran-pelajaran yang lain pasti sudah sering ya guru atau bahkan mungkin teman menanyakan apakah kita paham dengan pelajaran atau belum, seperti itu. Nah, ini contohnya percakapannya. Get it? Do you? Yes, I got it. Misalnya jawabnya seperti itu. Tapi nanti ada banyak ungkapan-ungkapan lain. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan apa saja yang yang bisa digunakan untuk mengekspresikan checking understanding. Nah, ini adalah pemahaman saja. Nanti kalian bisa pahami bahwa intinya dalam checking understanding itu tidak hanya mengecek, pasti harus ada respon ya. Ketika seorang menanyakan apakah lawan bicaranya itu sudah paham atau belum, maka pasti nanti ada respon, baik itu respon positif atau negatif. Sudah paham, belum paham, atau sudah sedikit paham, seperti itu. Nah, ini inti dari materi sekarang adalah ini ya, bahwa kalian nanti diharapkan bisa memahami bentuk-bentuk apa saja yang digunakan untuk mengecek pemahaman. Contohnya yang pertama adalah do you understand? Nah, nanti kalau ada pertanyaan do you understand, pasti jawabannya apa? Yes, I understood. No, I don't understand. Nanti responnya di slide berikutnya. Ini semua ada ungkapan-ungkapan di bawah ini intinya sama, yaitu mengecek pemahaman ini. Coba contoh, do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Mean itu maksudnya, artinya maksud ya. Do you get the point? Apakah kamu paham itu? Do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Do you follow me? Bukan berarti apakah kamu mengikuti aku, tidak ya, tetapi apakah kamu sepaham dengan saya. Ketika saya punya pemikiran, kemudian apakah kalian sepemahaman dengan saya, maka saya mengatakan do you follow me. Mungkin kadang kan ketika kita mengutarakan sesuatu, kadang kan belum tentu itu benar ya, makanya itu untuk mengecek pemahaman mereka, untuk mengecek pemahaman lawan bicara apakah sepaham, seperti itu. Any questions? Ada pertanyaan? Is it clear? Apakah sudah jelas? Biasanya yang digunakan itu yang do you understand? Do you know what I mean? Is it clear? Gitu ya. Do you understand what I'm saying? Seperti itu. Nah, ini adalah jawabannya. Misalnya, I understand. Secara umum seperti itu. Yes, I understand. Jika benar-benar paham, ini menggunakan I got it, I understand everything. Kalau I mostly get it, I understand most of it, but not all of it. Jadi kalau I got it itu misalnya 100%, I mostly get it itu baru 75% pahamnya. I sort of get it, I'm still a little confused. Jadi saya itu sebenarnya paham tapi masih agak bingung. Kalau I don't get it, aduh belum paham sama sekali Bu. Biasanya seperti itu ya. Ini adalah level jawaban. Kalau misalnya ada guru bertanya, sudahkah kalian paham? Do you understand? Do you got it? Yes, I got it. Itu kalau 100% benar-benar paham, oke saya paham semuanya. Tapi kalau saya nggak paham sama sekali, I don't get it gitu ya. Kalau saya paham tapi belum semuanya, I mostly get it. Tapi kalau saya paham tapi masih ada yang bingung, itu namanya I sort of get it gitu. Nah, di sini sorry, ini gambarnya agak menutupi, saya taruh bawah aja. Cara merespon atau menjawabnya ya, yang saat ini, yang kedua yaitu untuk sebelah kiri, yaitu yang showing understanding, itu untuk kalau kalian paham.
Kalau kalian paham, jawabannya menggunakan itu, tapi kalau kurang paham, itu jawabannya pakai yang merah. Do you understand? Ada pertanyaan seperti itu. Bisa menjawab dengan apa? I understand what you are saying. I know what you mean. I know what you are talking. I understand. I see. I get it. I know. Itu boleh pilih salah satu ungkapan yang kalian sukai. Tapi itu nanti kalau keluar dalam ujian, pastikan kalian mengetahui istilah-istilah seperti itu ya. I see itu bukan aku melihat, tapi apa? Oke, I see. Yes, I see. Itu kan kalau dalam film atau dalam apa itu kan sering ya orang menggunakan yes I see, yes I see it. Itu artinya apa? Paham, mengerti gitu ya. Tapi kalau tidak paham, masih pusing, aduh, itu kan gambarnya dedek bayinya masih pusing gitu ya. I don't get it, saya nggak paham loh. I don't follow you, wah aku nggak ngerti nih. I'm not sure I get your point. Aku nggak yakin sama penjelasanmu gitu. I'm sorry, I don't understand. Maaf ya, maaf bu, saya belum paham. What do you mean? Maksudnya apa ya gitu. I'm not following you, saya tidak sepaham dengan kamu. Itu adalah contoh-contoh ungkapannya. Ini nanti jika di dalam ujian itu nanti biasanya ditanyakan responnya seperti apa, itu juga kadang keluar. Nah, sekarang untuk ke contoh dialognya. Ini ada 4 situasi, jadi ini bukan cerita bersambung ya, ini hanya 4 situasi. Contoh situasi yang pertama yaitu ketika seorang teman bertanya sama teman yang lain, teman sebangkunya, don't you understand of what she said? Terus dia jawab, yes, she said that we should speak English in our English class. Apakah kamu paham yang beliau katakan? Iya, beliau mengatakan bahwa kita harus berbicara menggunakan bahasa Inggris di kelas. Kemudian untuk yang gambar kedua, situasi yang kedua itu Pak Guru bertanya, do you know what I mean? Kalian sudah paham apa maksud saya? Jawabannya yes sir. Anak-anak menjawab iya Pak, kami sudah paham, seperti itu. Kemudian di situasi yang ketiga, do you understand the text? Ibu guru bertanya seperti itu. Jawabnya artinya bahwa apakah kalian sudah paham dengan teksnya? Jawabnya si siswa itu menjawab, I'm trying ma'am. How do you say this word? What is it in bahasa? Ya bu, saya mencoba ini. Bagaimana mengucapkannya ya bu? Artinya dalam bahasa Indonesia apa ya? Itu ungkapan untuk ternyata dia belum begitu paham gitu. Jadi responnya itu bisa tidak harus saya paham, boleh apapun ya, sesuai dengan kondisi kita. Kemudian situasi yang keempat itu ada sesama teman bertanya, do you understand of what our teacher asked to do? Apakah kamu paham apa yang diperintahkan guru kita tadi, misalnya seperti itu. We should use English in our English class. It is difficult. Kita harus menggunakan bahasa Inggris dalam pelajaran bahasa Inggris kita. Ini sangat sulit, gitu. Nah, boleh jadi kalau ada pertanyaan apakah kamu paham, itu tidak harus melulu menjawab yes I understand, langsung aja. Langsung ke jawabannya. Kalau itu memang pertanyaan menggunakan do you understand of what our teacher asked to do? Yes I understand. Atau seperti itu ya, langsung dijawab seperti ini juga bisa. We should use English, kan itu menanyakan apa sih yang dimaksud guru tadi, seperti itu. Nah, ini ada tugasnya. Temukan sebuah percakapan yang mengandung unsur mengajak pemahaman. Jadi nanti kalian searching di internet atau di buku atau apapun, serta responnya, kemudian di screenshot atau disimpan. Kalau kalian mencarinya lewat HP atau lewat laptop, itu di screenshot kemudian diupload di e-learning, atau bisa juga kalian membuat percakapan sendiri, kemudian atau boleh menulis percakapan dari buku atau apa, kalian tulis ulang di buku kalian, kemudian jangan lupa cantumkan sumbernya. Jadi pilih salah satu opsi di atas, kemudian diupload di e-learning. Ingat waktunya jangan sampai telat ya. Gitu aja.
Yang pasti kalian harus mengerjakan sendiri. Maksudnya apa? Kalau kalian searching di internet ya searching sendiri, kalau kalian menulis sendiri gitu ya. Jangan sampai yang dikirim di e-learning itu fotonya itu sama persis dengan yang lain. Oke, gitu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan kita tanya jawab di e-learning di timeline class. Oke. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.